orang kaya tuh bisa makan ya karena mediocre. Oh gitu itu. Lah karena tuh filosofi gue, karena gue mikirnya gini, orang kaya itu bisa laba banyak banget, ya kan dibantu karyawannya. Oh karyawan ini yang lu sebut mediocre itu tadi Mediocre, kayak gue nih 5 tahun lalu gue disebut mediocre ya? ngerangkap. Udah kapitalis itu dong? Iya dong. Mediocre tuh? Mediocre tuh bagi gue adalah generasi menengah yang kalau resign itu remuk, tapi kalau lanjut sebenarnya bukan passionnya, dia menjalani rutinitas yang sama tiap hari. Terus orang-orang di sini tuh yang kaya raya itu sebenarnya kan hidup karena karyawannya. Itu yang gue pelajari sampai sekarang, sampai akhirnya gue kuliah, stakeholder terpenting di dalam usaha itu employee. Iya. Yang employee, tanpa employee perusahaan tuh gak akan berjalan. Jadi apa yang kita lihat di media sosial, owner A bisa punya pulau pribadi, owner A punya Ferrari, itu adalah jerih payah karyawannya juga. Plot twistnya gitu. Dari sejak saat itu gue mau beli sesuatu tuh mikir. Dulu kan gak mikir, gue beli moge, gue beli apa. Sampai akhirnya pada satu momen ketika gue belajar finance dan gue belajar decision making, anjir ternyata stakeholder terpenting itu employee. Artinya gue bisa duduk di sini sekarang, itu juga karena jerih payah karyawan gue, tim gue yang ngebangun company gue. Gak bisa sendiri. Jadi ketika gue foya-foya ataupun gue kayak flexing, itu flexing hasil kekayaan mereka juga. Mereka juga. Gue pernah nonton cuplikan, gue lupa ini dari podcast siapa ya, di Reels apa di mana gitu gue pernah lihat. Jadi memang investasi yang paling penting itu bukan investasi soal uang, bukan apa-apa segala macam, tapi investasi kemanusiaannya, ke karyawannya. Jadi gimana kita nge-treat mereka, kita baik-baikin mereka, kita nggak boleh terlalu bosi, kita gimana. Itu investasi yang lebih penting ketimbang kita investasi soal duit doang gitu loh. Ya jadi intinya itu plot twistnya setelah gue semakin kuliah, semakin pelajarimu, di balik bos kapitalis ya itu ada karyawan yang berjuang. Ya jadi hargailah karyawan lo. Jadi ya gak bisa memanusiakan karyawan. Iya, kita gak bisa kayak ternyata cerita kayak good fairy tale tuh gak ada sebenarnya. Good fairy tale kayak gue mulai dari nol, lalu saya membangun perusahaan, saya, selalu saya. Enggak, itu bukan all about you man, itu about us. Ya semuanya ya. Lu tim gitu, tim ya kayak contoh tim YouTube aja, itu aja tim. Tim, bener-bener tim. Sekarang ya kalau itu makanya yang gue pikir adalah kadang orang tuh ketika sukses dia akan berbicara butuh apresiasi kan. Saya, kalau karena gue di situ. Tapi sampai satu saat kita ketika mendapatkan teori, anjir gue bisa di atas tuh ya karena ada stakeholder terpenting di bawah. Jadi ketika itulah alasan kenapa orang kaya yang beneran itu malah cenderung tersembunyi. Karena mereka mau ngapain lagi. Ya kan? Mau ngapain lagi? Ya itulah yang kenapa disebut kenapa nasabah bank prioritas cuma datang pakai kaos sporot. Ya karena mau ngapain lagi? Gak ada yang perlu dibuktiin lagi sama mereka. Nah dari situ gaya hidupnya gue mulai itu alasannya ada mulai belajar. Nah seandainya gue kemarin gak kuliah, ya gue gak akan tahu hal itu. Itulah kenapa di dalam agama ya, agama apapun mengajarkan. Ada dua hal yang harus lu pelajarin, menghargai waktu. Karena waktu tuh gak bisa kembali. Kedua, pendidikan tuh gak mubazir. Lu bisa ajarin at least ke sekeliling lu atau anak lu. Jadi pasti kepake. Nah itulah kenapa pendidikan tuh ngebuat gue terus belajar. Jadi diri gue yang masa lalu tuh gara-gara itu gue sekarang. Jadi gue sekarang ternyata karena alasan inilah banyak orang-orang kaya di dunia ini yang kayak malas disebut orang kaya. Karena ya dia tahu bahwa dia bisa di titik itu ya karena ya karyawan-karyawannya. Iya mau gak mau. Memang yang karyawannya tuh cuma nonton dari film gitu loh. Jadi kayak bayangin nih gue tuh sempat mikirnya plot twistnya tuh bukan plot twist, kayak gue pas kuliah tuh kan diterangin stakeholder terpenting itu adalah employee. Ada yang namanya government, ada yang namanya aset bergerak, tak bergerak, tak bengek gitu kan. Terus habis itu gue mikir, berarti ketika gue lagi sharing motivasi atau gue naik mobil terus ini saya bisa membeli moge, ya itu karyawan gue nonton dari YouTube mungkin, ya dari TV mungkin. Sementara mereka cuma dapat gaji UMR terus kayak, ya. Terus kalau ada yang bilang itu kan takdir mereka, enggak juga, karena gue dulu di bagian itu juga. Dari situ kita akan lebih proper untuk bijak mengeluarkan uang. Ya dan memanusiakan mereka ya. Ya jadi ketika kita beli sesuatu nggak sembarang hal langsung dipamerkan. Kita pun nggak butuh apresiasi. Ya. Nah dari situlah gue belajar. Dulu kan gue nggak tahu hal seperti itu. Bayangin kalau tiba-tiba karyawan lu resign semua, kelar usaha lu, habis lah. Apalagi ditambah lu nggak punya kemampuan apa-apa ya. Iya, lu cuma bisa nyuruh doang, bosi doang, nggak punya kemampuan, pure luck. Terus lu ceramah bahwa saya dulu pengangguran, sekarang saya sukses. Ya lu bukan lu sukses, pegawai lu lah yang ngebuat tim lu sukses.
Gitu. Lah kalau pegawai lu boykot, resign semua, kelar lu udah jadi usaha. Ya company-nya langsung Company berantakan. kelar, makanya Ya. it's not about, sometimes tuh memang skill kepemimpinan diperlukan, tapi kita jangan lupa ketika kita di atas itu yang bangun perusahaan ini gede itu pondasinya, termasuk pondasi basicnya si perusahaan tersebut sama si karyawan ini.